Halo semuanya, kembali lagi bersama info.co, info seputar TKI Taiwan. Oke guys, masih bersama saya di info TKI. Oke, di kesempatan kali ini saya ada pembahasan khusus guys. Jadi ceritanya itu kapan hari itu saya kan ya jalan-jalan lah ya, jalan-jalan naik kereta. Terus pas di kereta itu ketemu sama teman TKI guys. Jadi ketemu sama sesama TKI ya, saya ajak ngobrol lah. Ternyata Mas TKI ini belum lama di Taiwan. Jadi saya tanya itu, udah berapa lama di Taiwan Mas? Saya tanya ya, terus jawabnya itu saya baru sekitar 1 tahun. Dulunya pernah ke Taiwan apa belum nih? Belum, saya memang masih baru, jadi bukan ex Taiwan gitu ya. Nah terus saya tanya itu kerjanya di apa Mas, di pabrik apa, saya tanyakan begitu. Terus dia jawab di konstruksi Mas. Oh konstruksi nih, iya. Nah, akhirnya kan saya ajak ngobrol lebih lanjut ya, soalnya kalau misalkan dibikin video kan nggak bisa. Orang di kereta, perjalanan di kereta kan apa namanya, nggak bisa bikin video. Akhirnya ya ngobrol-ngobrol santai aja sepanjang perjalanan itu, kita ngobrol santai terus saling apa namanya ya, tanya jawab gitu ya. Nah lanjut ke obrolannya itu, saya tanya kemarin job konstruksi itu awalnya gini, Masnya aslinya mana sih? Terus dia jawab, saya dari Pati Mas, Pati Jawa Tengah. Oh dari Pati. Terus kemarin itunya di mana PT-nya? Nah, PT-nya di daerah Kudus katanya. Soalnya Pati sama Kudus itu kan deket ya guys, nggak begitu jauh ya. Itu masih baratnya masih satu wilayah lah, satu platnya kan juga K. Kudus platnya juga, plat kendaraannya K. Terus daerah Pati itu kan juga plat kendaraannya kan K juga, jadi masih dekat lah ya. Terus saya tanya itu kemarin ngambil job konstruksi ini berapa bulan Mas nih dapatnya job sampai terbang? Terus Masnya itu bilang kalau job kemarin Mas, job saya itu saya sampai 8 bulan. Loh kok sampai lama 8 bulan? Iya ceritanya tuh begini, saya dulu itu daftar sama kakak saya ya, berdua di PT. Lah terus pas di interview itu, pas ditanya, dikiranya itu hanya tanya-tanya biasa ya, nggak tanya secara serius gitu lah. Pas ditanya itu, kamu siap nggak naik-naik, maksudnya di ketinggian begitu, apa takut ketinggian dari pihak PT kan tanya begitu ya. Terus Masnya ini jawabnya itu, saya takut ketinggian. Nah itu masalahnya yang sampai di cancel 8 bulan. Sedangkan kakaknya dia ya, kakaknya Masnya ini waktu ditanya takut nggak akan ketinggian, nah terus dijawab tidak takut. Nah itu hanya 4 bulan guys. Masnya itu satu PT tadinya ya, Masnya itu kakaknya ini teman kita TK ini hanya proses 4 bulan langsung berangkat ke Taiwan. Sekarang katanya ada di kota Changhua, dan itu konstruksi membuat jalan tol guys. Nah terus yang
Yang teman kita Mas ini yang TK ini lah, ini sampai 8 bulan itu ya gara-gara itu, gara-gara ditanya sepele itu, takut nggak akan ketinggian, terus dijawab saya takut. Nah akhirnya di cancel, apa, diundur sampai 8 bulan baru berangkat ke Taiwan guys. Itu pun katanya sampai dioper, PT-nya itu sampai dioper, hanya masalah sepele ya. Dia apa, maksudnya dikiranya itu hanya pertanyaan sepele lah, masalah ketinggian itu, nggak taunya itu berimbas sekali ya, ngefeknya sangat luar biasa, hanya masalah ketinggian gitu. Nah lanjut masalah biaya. Lah masalah biaya saya tanya, kemarin menghabiskan biaya berapa Mas waktu ngurus job konstruksi itu, bayarnya di PT Indonesia? Terus dijawab sama masnya itu habis 45 juta Mas. Saya habis 45 juta. Tapi bersih Mas, 45 juta itu udah termasuk paspor dan segalanya lah, pokoknya saya terima beres. Bayar 45 juta itu udah semuanya, udah ngurus surat-surat dokumen termasuk paspor. Lagian saya prosesnya juga nunggu di rumah Mas, nggak di PT begitu katanya. Oh jadi 45 itu udah beres semua ya. Udah 45 itu udah beres semua. Nah setelah membayar 45 juta dan melalui proses yang panjang sampai 8 bulan itu, akhirnya berangkat ke Taiwan dan di job konstruksi lah. Begitu sampai di Taiwan, saya tanya kerjanya apa itu Mas di konstruksi itu, kok kemarin ditanya masalah ketinggian itu apa ada hubungannya dengan kerjaannya yang sekarang itu. Nah katanya ya enggak sih, sebenarnya kerjanya di lantai biasa Mas. Jadi bos saya kan pemborong besar ya, pemborong konstruksi besar, jadi membuat apartemen begitu sampai ya berlantai-lantai lah. Tapi saya kerjanya itu di nggak naik-naik, dia hanya apa di lantai-lantai biasa begitu. Oh berarti sebenarnya pertanyaan itu hanya untuk mengetes mental Mas, mungkin aku kan bilang begitu ya, sepertinya begitu Mas. Sepertinya hanya untuk mengetes mental gitu, tapi dalam kenyataannya yo enggak juga sih. Saya kerjanya yo enggak naik turun gitu ya, kadang master, kadang ya bersih-bersih, kadang ya bawa mobil nyopir di lokasi itu gitu. Oh berarti ya benar itu pertanyaan itu hanya buat mengetes mental Mas. Lah di bosnya ini banyak guys orang Indonesianya ya. Orang Indonesianya itu katanya ada 100 orang Indonesia semua. Jadi pekerja-pekerja Indonesia semua ya, dari berbagai daerah di seluruh Indonesia lah ya. Jadi di situ itu banyak orang Indonesia, sekitar hampir 100 di mesnya itu. Di mes saya tuh banyak Mas, hampir 100 orang pekerjanya orang Indonesia semua, jadi satu bos gitu. Lah ngomong-ngomong masalah mes, akhirnya saya tanya, lah terus mesnya itu bayar nggak Mas di situ? Mesnya bayar Mas, mesnya itu bayar 3.000 1 bulan. Nah itu udah termasuk listrik sama air. Terus dapat pentang 3 kali. Pentang dipotong nggak itu? Enggak Mas, itu pentang itu ya itu termasuk. Saya itu membayar 3.000 itu udah buat bayar pentang 3 kali sama bayar mes selama 1 bulan gitu. Terus saya bilang, loh murah lah kalau hanya 3.000. Sekarang gini ya, makan aja 3 kali, makan 3 kali. Kalau pentang itu rata-rata di Taiwan itu taruh paling murah
sekitar 70 ya, 70 NT. 70 NT kalau sehari 3 kali berarti kan 200-an. 210. 210 kali sebulan itu kan udah hampir 6.000 loh, ono. Ya kan? Hampir 6.000. Nah, itu cuman suruh bayar 3.000 sama mes, guys. Jadi kalau menurut saya bosnya ini termasuk toleransi sekali ya. Termasuknya toleransi, hanya dipungut 3.000 buat bayar mes, termasuk makan 3 kali. Soalnya nggak boleh masak di situ. Di mesnya itu nggak boleh masak katanya. Jadi masalah makan itu memang dikasih sama bosnya itu selama sehari itu 3 kali, guys. Jadi pagi, siang, sama sore ataupun malam hari. Nah, ini termasuk murah kalau kata saya ya. Nah, terus saya tanya lagi nih. Lah, setelah di Taiwan, Mas, sampean masih kena potongan Cinatras enggak? Nah, dia jawab masih, Mas nih. Berapa bulan, Mas? Cinatras saya kena 11.400 kali 8 bulan, Mas. 11.000 aku tanya gitu. Iya, 11.400 kali 8 bulan. Loh. 11.000 kali 8 itu kalau di kurs sekarang 11.000 kali 8 bulan itu sekitar 91 ribuan. 91.000 kalau di kurs sekarang misalkan rata-rata 500 itu hampir udah 45 juta loh, Mas Ono. Yo emang segitu, Mas, kenyataannya mau gimana lagi itu. Oh, jadi kalau di global ya, guys, itu bayar di Indo kan 45 juta ya. Terus potongannya di sini 45 juta. Berarti kan sekitar 90 juta hitungannya, guys. Jadi sekitar 90 juta untuk membayar job konstruksi ini. Ya memang rata-rata segitu sih ya, kalau baik itu konstruksi, baik itu peternakan, baik itu di pabrik, itu rata-rata segitu. Bahkan kalau di pabrik malah bisa lebih dari 90 juta ya, bisa lebih dari 100 juta kalau yang masa-masa sekarang ini. Nah, terus saya tanya lagi, gimana itu masalah lemburannya, Mas? Wah, kalau masalah lemburan, Mas, alhamdulillah katanya. Asalkan badan sehat, kuat, mau lembur sampai jam berapapun dijos. Begitu. Loh, itu sistem lemburnya gimana? Jam-jaman apa gimana? Kalau bayarannya jam-jaman, Mas, tapi kalau masalah lembur tidak ada hitungan jam. Maksudnya begini. Jadi kalau habis kerja dari jam 8 sampai setengah 5, nah itu udah masa kerja, jam kerja lah. Nanti setelah setengah 5 itu katanya, itu kalau kerjaan masih banyak yuk langsung lembur. Entah itu sampai jam 8, entah sampai jam 9, atau bahkan sampai jam 10. Itu kalau misalkan badan masih kuat, bos, ya silahkan saja katanya. Tapi kalau misalkan kita udah capek, udah lelah, ya jam 9 kita udahan gitu. Kata masnya itu jam 9 udahlah, badan udah capek, udah nggak kuat. Akhirnya saya dan teman-teman udah pulang, kerjanya besok lagi begitu. Tapi gini, kalau misalkan kerjaan tinggal dikit, Mas, kata dia ya, kerjaan tinggal dikit lah, itu misalkan sampai jam 6 atau jam 7 gitu lemburnya. Jadi ya nggak terikat jam, Mas, katanya. Kalau kerja tinggal sedikit ya paling dilembur sampai jam 6 atau jam 7, itu pun udah beres ya, udah pulang gitu. Itu kalau lemburan jam, Mas, itu per jamnya 150 katanya. 150 ya berarti masih ini ya, masih di bawah standar pabrik. Kalau standar pabrik kan 154 ya, 154
itu jam kedua dan ketiga. Kalau jam pertama itu kan 192 kalau tidak salah ya. Nah terus di samping itu guys, di samping itu lemburan zaman itu ada lembur Sabtu dan Minggu. Nah kalau setiap Sabtu atau Minggu itu termasuk lembur, ada 2 versi katanya. Jadi versi kantor apa versi pemborong gitu. Kalau versi kantor lah nanti gajinya ngikut gajian bulanan. Nah, kalau misalkan ngikut pemborong itu langsung dibayar. Misalkan kerja jam 8 sampai setengah 5 itu katanya dibayar 1.500 guys. Tapi kalau ngikut kantor lah itu bayarnya nanti. Terus saya tanya sistem gajinya gimana di situ mas? Nah sistem gajinya ini unik guys. Jadi di konstruksi dia itu sistem gajinya itu 2 kali ya. Jadi misalkan 2 kali itu biasanya antara tanggal 5 dan tanggal 20 ya. Nah kalau misalkan tanggal 5 itu khusus gaji pokok guys. Jadi gaji pokoknya 27.400 ya kalau tidak salah. Nah terus nanti yang tanggal 20 itu adalah gajian lemburan guys. Jadi entah itu lemburan jam-jaman atau lemburan Sabtu Minggu misalkan ngikut kantor lah itu dibayarnya enggak dicampur sama kerja yang harian. Jadi sistem gajinya itu 2 kali gajian kalau di konstruksi itu guys. Jadi kalau menurut saya ya, termasuk bagus ini ya. Jadi termasuk bagus dari segi apa? Dari segi mesnya cuman disuruh bayar 3.000 sudah dapat makan pentang 3 kali. Nah terus dari segi lemburan, nah lemburan juga oke. Dari lemburan baik itu lemburan harian atau lemburan Sabtu Minggu, itu kata masnya itu tergantung kondisi badan guys. Kondisi badan kalau misalkan kondisi badannya oke lah itu lemburan sampai jam berapapun asal kerjaan masih banyak bosnya yo ayo aja. Jadi tidak tidak ada kata tidak ada lembur itu tidak. Pasti ada lembur setiap hari itu. Pasti ada lembur mas di saya. Ini aja saya libur ini udah capek mau main ke tempat kakak saya, dia bilangnya begitu. Jadi kalau nurutin bos mah tiap hari disuruh lembur. Sabtu Minggu disuruh masuk mas begitu. Tapi namanya tenaga ya kadang kita pengen istirahat gitu. Terus saya bilang yo iyalah mas, jangan dipaksakan lah, sekiranya tenaga atau fisik itu udah kira-kira tidak mendukung ya lebih baik istirahat, soalnya kesehatan itu lebih penting, saya bilang begitu. Jadi gitu ya guys ya, itu adalah obrolan saya dengan Mas TKI yang kerja di bagian konstruksi itu ya. Jadi di job konstruksi dia itu job konstruksi besar guys, jadi bukan job konstruksi kaleng-kaleng ya. Saya sedikit ulas lagi, biayanya adalah 45 juta bayar cash, dan potongannya itu setelah sampai di Taiwan itu 8.000 8 bulan kali 11.400. Nah kalau di global itu ya semuanya sekitar 90 juta. Oke ya, gitu aja ya teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang pengen nyari job
PT di Indonesia, entah itu job konstruksi atau job apapun, tapi khususnya kalau edisi kali ini adalah job konstruksi. Mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat, sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye, terima kasih.